Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala telah perjumpakan kita kembali dalam risalah hati. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dunia untuk bagaimana manusia diuji, hidup di atas permukaannya dengan berbagai ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan dua sifat kepada manusia. Yang pertama sekali adalah kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berikan manusia kematian. Yang berikutnya, Allah juga berikan manusia sifat panjang angan-angan. Sehingga dengan dua sifat ini berlombalah manusia untuk bagaimana lolos daripada ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia yang fana ini. Dunia ini fana, tempat yang akan ditinggalkan, bukanlah tempat tinggal yang selama-lamanya. Dan sebagai muslimin, hamba Allah umat Nabi SAW, kita harus betul-betul meyakini perkara ini. Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa, suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakannya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Langit dengan segala hiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, gunung-gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan-hewan dan tumbuhan dengan bermacam-macam jenisnya, semuanya diciptakan dengan begitu indah. Suatu karya luar biasa dari Sang Pencipta. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Namun, penciptaan langit dan bumi yang begitu megah itu pada akhirnya membuat manusia menjadikan kehidupan dunia sebagai bentuk yang mempesonakan terhadap kemewahan, kebanggaan atas harta, kebanggaan memiliki anak-anak atau sangat mencintai kehidupan duniawi, sehingga lalai dan lupa akan sebuah hakikat kehidupan dunia. Maka Islam menjawabnya bahwa semua bentuk kesenangan dunia tersebut bersifat sementara, sebuah sandiwara, permainan, dan kesenangan sesaat. Pemirsa yang berbahagia, dunia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sifat yang telah ditakdirkan Allah, yaitu fana. Kehidupan yang bukan sebenar-benarnya kehidupan, namun nyata di mata manusia. Bagaimana setiap kita hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW meyakini setiap perkataan Allah Rabbul Alamin, setiap firman Allah, setiap sabda Nabi SAW yang telah mengisahkan bagaimana fananya ini dunia. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara saja. Namun demikian, telah dikisahkan, telah diketahui oleh setiap hamba Allah bahwa dunia ini memiliki satu sifat yang fana. Tetaplah kita cenderung mencintai ini dunia, sehingga begitu beratnya meninggalkan ini dunia ketika ajal menjemput. Nauzubillah. Maka setiap kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW perlu dan sangat perlu meyakini bagaimana kefanaan dunia ini. Memahami bahwa dunia ini fana. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya fana, sementara saja. Bagaimana ketika seorang manusia
diuji dengan kebahagiaan, dia harus meyakini betul bahwa kebahagiaan yang Allah berikan di dunia adalah bersifat fana. Kebahagiaan yang ada akhirnya. Ketika seorang hamba Allah diuji oleh Allah dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kesengsaraan, dia harus meyakini bahwa itu adalah sengsara, kesedihan, dan ketakutan yang fana, yang sementara saja, yang sewaktu-waktu akan menghilang, akan ditinggalkan. Ketika manusia diuji dengan jabatan, dia harus meyakini betul bahwa jabatan ini adalah fana, sementara saja, yang pasti akan dia tinggalkan. Ketika diuji dengan sakit, maka dia harus meyakini bahwa sakit ini hanya ujian saja yang bersifat fana, sementara. Dan Allah telah kisahkan melalui para nabi sebelumnya dengan umat-umat terdahulu, bagaimana ketika seorang Nabi Ayub diuji dengan sakit yang luar biasa. Namun Nabi Ayub, kekasih Allah, meyakini betul bahwa sakit yang ada di dunia adalah sakit yang fana saja. Sehingga dengan yakin yang demikian, dia bersabar kepada Allah, menerima semua takdir Allah SWT, dan Allah tunjukkan kasih sayangnya. Hadiah yang besar Allah beri bagi setiap hamba Allah yang memahami fananya dunia ini. Sering saya katakan sebuah pesan dari para guru-guru, dari para alim ulama, tentang satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa cerdas yang sebenarnya, manusia yang cerdas sebenarnya adalah dia yang senantiasa mengingat kematian, dan dia buat persiapan untuk kehidupan setelah kematian, sebelum datang kematian itu sendiri. Inilah orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas, dia pasti memahami betul bagaimana fananya dunia, sehingga dia tidak terlalu terkesan oleh ini dunia. Dunia hanya sebuah persimpangan baginya. Sebagaimana dia melakukan perjalanan yang jauh, lalu di tengah perjalanan dia menemukan sebatang pohon yang rindang, lalu dia beristirahat sejenak di situ untuk selanjutnya melakukan perjalanan kembali. Itulah dunia. Sebagaimana pohon rindang di tengah-tengah padang pasir, hanya sebuah persinggahan saja. Manusia, bahkan umat muslimin, mencintai dunia berlebihan sehingga melupakan sifat dunia yang fana yang akan segera ditinggalkan. Sebuah realita tentang kehidupan dunia di abad ini diterjemahkan sebagai tempat untuk bersenang-senang, kehidupan modern, kehidupan yang abadi, namun sebenarnya adalah sebuah kehidupan yang fana. Namun kenyataannya, kehidupan dunia adalah sebagai jembatan menuju kehidupan alam akhirat, tempat mencari amal kebajikan, dan tempat menimba ilmu pengetahuan. Maka Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Gambaran kehidupan dunia dengan segala perumpamannya bukanlah bermaksud untuk meremehkan kehidupan dunia, namun sebagai satu peringatan agar manusia tidak terlena dan lalai atau tidak menjadikan hidup mereka sia-sia dan merugi. Islam menawarkan kehidupan akhirat yang kekal sebagai tempat yang abadi, dan hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi mereka yang percaya kepada Allah dan kehidupan di akhirat. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 37, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."
di akhir zaman ini semakin banyak manusia, bahkan umat muslimin, melupakan fananya dunia, mencintai dunia berlebihan, sehingga melupakan sifat dunia yang fana, yang akan segera ditinggalkan, bahkan akan segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana saatnya tiba. Sehingga dengan melupakan sifat dunia yang sementara, manusia yang memiliki sifat panjang angan-angan cenderung merasa kerasan tinggal di dunia dan melupakan amal-amal agama. Padahal amal agamalah yang dapat menyelamatkan dia di kehidupan dunia yang fana dan akhirat yang selama-lamanya. Namun karena tidak memahami, bahkan mungkin melupakan. Karena sesungguhnya setiap manusia dia memahami betul bahwa dunia ini akan segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fananya ini dunia. Dan segala sifat yang ada di dunia yang sementara ini yang akan segera ditinggalkan. Namun ajib, Masya Allah, ujian demi ujian yang Allah berikan kepada hambanya, sebagian hambanya melupakan. Bahkan mungkin bisa dikatakan tidak sadar bahwa dunia ini sementara saja, sehingga dia sibuk dengan urusan dunianya, memperjuangkan kehidupan dunianya menjadi sebuah prioritas utama. Satu perkara yang akan segera dia tinggalkan, dia jadikan sebuah prioritas utama. Namun satu perkara yang akan segera dia singgahi atau dia datangi menjadi prioritas yang terakhir, bahkan lebih parahnya lagi dilupakan. Nauzubillah. Untuk itulah pemirsa yang berbahagia, kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hamba Allah tidak mampu buat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Hanya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kita kepahaman bahwa dunia ini fana, sifatnya yang sementara, alias tidak selama-lamanya, tidak abadi, segera akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan sebelum dunia ini hancur, sebelum dunia ini berakhir, kita yang terlebih dahulu meninggalkan ini dunia. Sehingga dunia hanya keperluan saja. Keperluan untuk apa? Keperluan untuk menyempurnakan amal ketaatan. Dengan begitu kita tidak berlebihan mencintai dunia ini. Sangatlah tidak enak rasanya mencintai sesuatu yang sudah barang tentu kita tahu sesuatu ini akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Bagaimana rasanya seorang yang sedang jatuh cinta, yang sedang bercinta, lalu dia dipisahkan? Tentu kita memahami rasa itu. Nah, begitulah sifat dunia. Dia akan segera meninggalkan kita, dia akan segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita yang meninggalkan dia. Fana. Namun jaminan di sisi Allah yang pasti, kehidupan abadan abadan, kehidupan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak ada penderitaan lagi, atau penderitaan yang tidak ada bahagianya lagi. Pilihan bagi setiap hamba Allah. Ketika dia memahami bahwa fana dunia ini adalah fana, kehidupan yang akan segera ditinggalkan, sudah tentu dia akan meningkat keimanannya kepada Allah SWT. Allah akan beri dia hidayah dan Allah akan mudahkan dia untuk taat. Namun seseorang yang memiliki keyakinan yang lebih bahwa dunia ini adalah tempat tinggal dia sesungguhnya, dia tidak meyakini atau dia bahkan melupakan akan ada kehidupan setelah kematian. Dia akan merasa kerasan tinggal di dunia ini. Dia meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, maka dia akan tumpahkan segala motivasi, bahkan segala talenta yang dia miliki, apa yang dia miliki dalam kehidupannya, harta, diri, waktu, dia akan korbankan semuanya untuk mencintai dunia ini. Nauzubillah. Jangan-jangan
kelelahan kita berpikir selama ini adalah untuk satu perkara yang akan segera kita tinggalkan, untuk satu perkara yang fana. Hidup di dunia tidak lama. Rasulullah SAW telah bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah 4236. Dan ternyata dalam waktu yang sebentar itu kita memerlukan bekal yang banyak untuk mengarunginya. Bahkan kadang kita harus banting tulang demi mencari bekal untuk kehidupan ini. Setelah alam barzah, kita akan dibangkitkan dan hidup dalam waktu yang sangat lama. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Ketika itu, tak ada yang berguna kecuali amal ibadah kita. Matahari hanya berjarak 1 mil dan tak ada naungan kecuali naungannya. Kehidupan setelah kehidupan dunia ini jauh lebih lama dan jauh lebih berat. Tentu itu memerlukan usaha mengumpulkan bekal yang jauh lebih banyak dan jauh lebih rutin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pemirsa yang berbahagia, mari kita sama-sama kembali bertafakur, kembali berpikir. Jangan-jangan kelelahan selama ini, kelelahan kita selama ini hanyalah kelelahan untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan begitu saja. Jangan-jangan kelelahan kita berpikir selama ini adalah untuk satu perkara yang akan segera kita tinggalkan, untuk satu perkara yang fana. Bukan tidak boleh, namun mari kita sama-sama berpikir, seandainya perjuangan kita selama ini banting tulang untuk satu perkara yang fana, sangat disayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita beri kita umur yang tidak panjang. Nabi katakan umur umatku 60-70 tahun saja, berkisar antara itu. Sangat disayangkan sekali apabila kita diberikan karunia umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kita gunakan untuk satu perkara yang telah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk satu perkara yang fana yang segera akan kita tinggalkan, sementara perkara yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara akhirat, kehidupan setelah kematian, kita lupakan. Nauzubillah. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang ketika kematian menjemput, kita ridho kepada kematian itu. Dan Allah pun ridho dengan kematian kita. Merindukan kematian. Bahkan kematian kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sama-sama kita berpikir, karena ini majelis fikir, untuk bagaimana kita memikirkan kehidupan kita, kehidupan yang diridhoi Allah, kehidupan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan selama ini kita telah hidup dengan kehidupan yang bukan diridhoi Allah, yang bukan atas kehendak Allah, namun atas kehendak diri kita sendiri. Kehidupan yang hanya kita yang meridhoinya. Ini namanya kehidupan berdasarkan hawa nafsu. Sementara Nabi mengajarkan kita untuk memerangi hawa nafsu. Jangan tertipu oleh dunia ini. Dunia ini penipu dan dia tidak pernah gagal dalam menipu. Nauzubillah. Kita sering kali tertipu oleh dunia, tapi lagi dan lagi kita tertipu oleh dunia ini. Mulai saat ini, jangan lagi kita tertipu oleh dunia yang fana ini. Cukup kita meyakini dalam hati bahwa dunia ini fana. Ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita faham, beri kita hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'maka fi ma'silah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad
Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum ya Ghafurur Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Ya Allah, ampunilah diri kami ya Allah. Apabila selama ini kami terlalu mencintai dunia ini, apabila selama ini kami terlalu mencintai dunia yang fana ini ya Allah, kami telah lama melupakan-Mu ya Allah. Bahkan kami melupakan kehidupan setelah kematian, kehidupan kampung akhirat yang segera akan kami singgahi ya Rabb. Ya Allah, tanpa hidayah dari-Mu ya Allah, apa jadinya diri kami ini ya Allah. Ya Allah, karunialah kami ya Allah kehidupan yang Engkau ridhoi ya Allah, dan kematian yang Engkau rindukan ya Allah, kematian yang kami rindukan pula ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, fahamkanlah kepada kami ya Allah bahwa dunia ini fana, segera akan Kau hancurkan ya Allah, bahkan mungkin kami akan segera meninggalkannya. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kehidupan ya Allah, kehidupan hidayah, kehidupan yang penuh dengan ketaatan ya Allah, kehidupan yang penuh dengan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan majelis fikir, dengan muzakarah yang singkat ini, kita sama-sama kembali brainstorm, kembali berfikir tentang kehidupan dunia yang fana ini. Apa sebenarnya maksud hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.